تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, akhbarani Jibrailu alaihi salatu wassalam faqala inna daifa idza dakhala ala akhihil muslimi dakhalat ma'ahu alfa barakah wa alfu rahmah wa ghafarallahu zunuba ahli dzalikal baiti walau kanat zunubuhum aktsara min zabadil bahri wa waraqil asjar. Ada satu keterangan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, akhbarani Jibrailu alaihi salam. Malaikat Jibril, kata Nabi, malaikat Jibril ini pernah menghabarkan kepadaku. Lalu kata malaikat Jibril, inna daifa idza dakhala ala ahihil muslim. Apabila ada seorang tamu dakhala ala akhihil muslim, dia datang ke rumah saudaranya yang muslim. Katakanlah kita kedatangan tamu orang muslim. Dakhalat ma'ahu alfu barakah. Berbarengan dengan datangnya tamu ke rumah kita, maka datang juga 1000 keberkahan. Enak enggak kira-kira? Gara-gara tamu datang maka datang pula 1000 keberkahan. Wa alfu rahmah, bukan hanya keberkahan tapi juga ada 1000 rahmat yang Allah berikan kepada kita gara-gara ada apa? Ada tamu yang datang. Apalagi keuntungannya? Wa ghafarallahu dzunuba ahli zalikal baiti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa keluarga serumah itu. Gara-gara satu apa tuh? Satu tamu yang datang ke rumah kita, Allah turunkan 1000 berkah, Allah turunkan 1000 rahmat, dan Allah ampuni dosa seluruh yang ada di rumah itu. Ini keuntungan daripada kita nerima tamu. Walau kanat zunubuhum aktsara min zabadil bahri wa waraqil asjar.
Sekalipun dosa sahibul bait, dosa yang kedatangan tamu itu lebih banyak daripada buih di lautan dan lebih banyak daripada daun yang ada di pepohonan. Saudara bisa bayangin betapa luasnya laut, di tepian laut ada buih. Kalau kata kita mah ada busa. Segitu banyaknya tuh. Kemudian di dunia ini banyak pohon. Dalam pohon itu juga banyak dah. Nah, sebanyak buih di lautan dosa kita, sebanyak daun-daun yang ada di pepohonan, runtuh semuanya itu. Sebegitu banyaknya dosa kita, runtuh semuanya gara-gara tamu. Cuma gara-gara tamu doang. Wa a'tahu Allah Ta'ala sawaba alfi syahid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada seseorang yang menerima kedatangan tamu itu, pahalanya sama dengan 1000 orang yang mati syahid. Enak gak kira-kira itu, saudara? Enak. Wa katabalahu bi kulli luqmatin akala haddaipu sawaba hajjatin mabruratin wa umratin makbulah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dari setiap suap atau dari setiap teguk yang dimakan atau diminum doib dari apa yang disediakan tuan rumah. Biasanya kita kalau ada tamu ngapain? Ya, kalau paling mini banget air apa tuh? Paling mini banget tuh. Paling mini. Biasanya kita seduhin kopi, kalau ada temennya juga ada cemilannya, apalagi kebetulan pas giliran makan siang. Dari setiap suap yang dimakan oleh tamu yang datang ke rumah kita itu Allah catat pahalanya sama dengan mendapatkan haji yang mabrur dan sama dengan mendapatkan umrah yang makbul. Tuh. Cuman gara-gara satu apa tuh? Satu suap, gara-gara satu gelas air apa itu? Iya. Keuntungannya. Wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah. Kemudian keuntungan daripada orang yang kedatangan tamu, kemudian dia suguhkan apa yang bisa dia suguhkan. Entah itu hanya sekedar air putih, atau mungkin segelas kopi, atau barangkali ada makanan yang bisa dimakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan satu kota di surga. Enak gak kira-kira itu, saudara? Cuman gara-gara apa tuh? Nah, dosa kita banyak nggak sama Allah? Banyak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan memberikan magfirah, memberikan ampunan dari segala dosa kita, dosa hambanya, bukan hanya sebatas ibadah hambanya, sholat, puasa, haji, bukan itu aja. Ketika Allah ingin mengampuni dosa kita, Allah dengan cara apapun. Satu di antaranya adalah dengan cara kita nerima tamu. Nah, ini dosa adalah dosa yang terkait kepada Allah. Mungkin dari semenjak balik sampai saat ini sebegitu banyaknya hukum Allah yang kita langgar. Sebegitu banyaknya dosa yang kita lakukan yang langsung kepada Allah. Nah, ketika Allah ingin melebur dosa itu, ketika Allah ingin mengampuni segala dosa kita yang terkait kepada Allah, cukup bagi Allah itu nerima tamu aja kamu. Gitu. Terima tamu saja, terima dengan baik, sajikan apa yang bisa kamu sajikan. Ada air putih ya kasih air putih, ada kopi ya kasih kopi, ada makanan ya kasih makanan. Maka dengan secara itu aja dosa kita udah habis semuanya. Enak gak kira-kira ini? Nah, saya sekarang besok saya pengen nyoba nih ke rumah calon dewan kita ini. Kira-kira kalau saya datang disediain apa ini ya? Saya khawatir disediain spanduk. Duren. Keuntungannya, saudaraku.
Dengan menerima tamu saja itu sudah sebegitu besarnya pemberian Allah kepada kita. Duduk bareng, ngobrol dengan tamu. Apalagi kalau kita menjalin tali silaturahmi. Metode dan cara menjalin silaturahmi dalam kebersamaan, maka cara yang paling efektif itu adalah hadir dan duduknya kita di mana? Di majelis taklim. Nerima satu tamu saja sebegitu besarnya ganjaran dari Allah, apalagi kalau kita duduk hadir di majelis taklim, jalin silaturahmi sambil kita menambah jauh lebih besar lagi. Artinya hadir dan duduknya kita di majelis taklim akan jauh lebih besar daripada pahala kita nerima tamu. Mungkin kalau tamu nggak mungkin datang segini banyak ke rumah kita ini, saudara. Mungkin yang nerima juga mabuk. Gua sediain apa ini ya? Kenapa ini? Paling yang datang 2-3, kan begitu ya. Tapi kalau ini kan lewat hadir dan duduknya kita di majelis taklim, bukan hanya 1, 2, 3 kita ketemu, tapi puluhan. Puluhan kita bisa menjalin silaturahmi. Maka untuk itulah Allah masih beri kesehatan, Allah masih beri kesempatan, Allah masih beri tenaga, manfaatkanlah kesempatan ini kita pakai untuk bersilaturahmi dengan cara hadir dan duduknya kita di majelis taklim. Oh, ternyata hadir dan duduknya kita di majelis taklim tidak semuanya manusia diberikan hidayah oleh Allah. Kalau saja seluruh manusia diberikan hidayah untuk hadir duduk di majelis taklim, maka seluruh majelis taklim nggak muat. Benar nggak kira-kira ini? Lah iya. Warga RT 02 ada berapa jumlahnya? Hah? RT 02 berapa itu kakaknya? Tapi kan ketika kita hitung dari warga RT 02 ini kan bisa kita hitung, yang ngaji malam minggu itu bisa kita hitung dengan jari tangan. Artinya apa? Bahwa hidayah yang Allah berikan tidak semuanya diberikan kepada hamba. Nah, kita ini, alhamdulillah kitalah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya setiap malam minggu itu kita sempatkan diri kita untuk hadir. Oh, kalau semuanya warga 02 dapat hidayah, Masya Allah, ini musola Zadus Sabab kagak muat ini. Sampai ke sono-sono gular tikar. Ini Pak RT-nya kemana ini? Reses. Lagi pada sibuk. RT di mana-mana lagi pada sibuk. RW lagi pada sibuk karena menjelang pemilu begitu. Nah, sebetulnya ini saya cerita sama jamaah semua ya. Ketimbang kita, Pak RT kita itu lebih mudah masuk surga daripada kita nih. Kalau kita nih kan cuma ngajak diri kita ya. Ketika malam minggu kita cuma ngajak diri kita, ngajak kaki kita, ngajak hati kita hadir ke majelis Tapi kalau Pak RT makan dengan kewenangan Pak RT-nya, dia bisa menggerakkan seluruh warganya untuk hadir. Kira-kira benar gak itu? Tuh, artinya bagaimana? Lebih mudah Pak RT masuk surga kepada kita. Cuma karena Pak RT-nya begini, bagaimana ini kita ini? Tapi yang jelas Pak RT, kalau sudah ngajak, sudah dakwah, sudah menyampaikan, itu sudah selesai. Artinya bagaimana? Bahwa nanti di hadapan Allah sudah tidak minta dipertanggungjawaban lagi sama Allah. Nggak akan dimintakan pertanggungjawaban. Udah. Kata Allah, ente warga ketua RT 02, kemana aja ente, ngapain aja ente? Warga ente itu banyak, tapi kalau malam minggu kok nggak ada yang datang ini ya? Apa kata RT 02? Ya Rob, saya udah nyampein. Saya udah ajak warga saya kalau malam minggu, yuk duduk bareng-bareng kita ngaji di musola Aduzal. Adapun hasilnya ternyata emang mereka kagak mau. Tuh. Artinya udah punya hujah, udah punya alasan. Tapi kalau Pak RT-nya diem juga lah kena nanti. Kena juga. RT ngajak-ngajak tuh. Tuh. Nah, ini alhamdulillah, ini kan artinya begini.
Pak RT kita di 02 ini bijak. Bijaknya bagaimana? Warganya giliran ngaji malam minggu diajak. Warganya giliran kumpul dengan dewan diajak. Tuh. Jadi giliran apa aja diajak ini. Cuma keberhasilan, tingkat keberhasilannya kalau diajak ketemu dewan gerobak gitu warga. Tapi kalau diajak ngaji malam minggu, nah, itu yang jawab tuh Pak RT, warga Pak RT sendiri itu yang bukan saya tuh. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.